Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-25. Dalam bacaan-bacaan kitab suci, kita disuguhkan dengan sabda Tuhan yang begitu menarik. Dalam Injil Matius dikisahkan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur dan pekerja-pekerja. Pada pagi hari, pemilik atau tuan pemilik kebun anggur keluar pergi mencari orang-orang untuk bekerja di ladang anggurnya. Ketika mereka berjumpa, mereka menyepakati bahwasanya upah kerja untuk satu hari adalah 1 dinar. Mulailah para pekerja pergi bekerja sebagaimana mestinya mereka harus bekerja. Pada pukul 9, pemilik kebun anggur itu keluar untuk mencari lagi pekerja di pasar. Ia mendapatkan mereka sedang berdiam diri. Kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Pergilah kamu dan bekerjalah di kebun anggur, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, tuan rumah pemilik kebun anggur itu keluar dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada pukul 9. Juga pada pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Kata pemilik anggur itu kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Lalu mereka pun pergi dan bekerja. Sewaktu menerima upah, mereka yang terdahulu datang menyangka akan menerima lebih banyak daripada yang terakhir datang. Namun hal itu tidak demikian terjadi. Baik yang terdahulu maupun yang terakhir datang untuk bekerja tetap menerima upah 1 dinar sehari. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita mendengar perumpamaan di atas, rasa-rasanya bagi kita yang mendengar tidak adil, karena mereka yang datang terdahulu maupun yang datang kemudian mendapat upah yang sama, 1 dinar untuk 1 hari. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari, perlu kita sadari bahwasannya dalam perumpamaan itu digambarkan bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Pemilik kebun anggur itu adalah Allah, dan pekerja-pekerja itu adalah kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, Allah sungguh berbelas kasih kepada kita semua tanpa memandang siapa kita, apa yang kita perbuat, apakah kita sudah berjasa, apa yang sudah kita perbuat bagi banyak orang. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang telah kita perbuat. Dalam perumpamaan di atas digambarkan atau dilukiskan bagi kita bahwa Allah sungguh mencintai umatnya. Hal itu ditampakkan melalui perumpamaan yang mana dikatakan bahwa pemilik kebun anggur itu keluar. Mau dikatakan demikian kepada kita bahwa Allah keluar atau Allah berinisiatif untuk mencari kita, untuk menemukan kita, mengundang kita datang bekerja di ladangnya yang mulia dan kudus. Maka hendaklah kita sebagai umatnya diundang, dituntut supaya juga tetap setia, tekun, dan mau menepati janji yang telah kita perbuat. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, dalam perumpamaan di atas juga mau ditegaskan tentang Allah yang setia. Allah setia pada janji yang telah Ia buat. Allah tetap setia sampai akhir hidup kita. Allah telah menjanjikan hidup yang damai, sejahtera. Namun karena kita sebagai manusia tidak setia, tidak taat pada apa yang dikehendaki Allah untuk merenungkan, mendengar sabdanya, dan melakukannya bagi orang lain. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, kita kadang bersikap seperti para pekerja yang datang pagi-pagi untuk bekerja.
akhirnya mereka menerima satu dinar. Mungkin karena kita bersikap demikian, kita bersungut-sungut, kita iri hati, kita dengki dengan orang yang datang kemudian bekerja tapi mendapatkan upah yang sama. Melalui baca Injil pada hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk tetap juga ikut merasakan kebahagiaan orang apabila ia juga mendapatkan hak atau kewajibannya sebagaimana yang seharusnya ia peroleh melalui usaha, melalui kerjanya yang ia berbuat. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengundang kita untuk mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih, Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Sekalipun kita berdosa, Allah tetap memberikan rahmat-Nya yang berlimpah dalam perjalanan atau peziarah hidup kita setiap hari. Allah tidak memandang dosa kita. Allah telah memandang kita sebagai ciptaannya yang begitu luhur, begitu mulia. Maka hendaklah kita, sekalipun sangat berdosa, kita diundang Allah untuk kembali kepadanya, datang kepadanya, dan ikut ambil bagian dalam perjamuan yang kudus dan mulia. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan kedua pada minggu ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ia menyadari bahwa segala-galanya adalah untuk dan milik Kristus. Ia berefleksi bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara dan saudari yang terkasih, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa segala yang ia perbuat, segala suatu kebaikan yang telah ia lakukan berasal dari Kristus, maka harus dibagikan kepada umat beriman, kepada semua orang, sehingga semua orang dapat merasakan Kristus, merasakan Tuhan yang sungguh hadir dalam perjalanan peziarah hidup mereka setiap hari. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang terkasih, dalam akhir permenungan saya ini, saya mengundang kita semua untuk menyadari kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang mau mengampuni setiap orang yang bersalah, Tuhan yang mau menerima dan merangkul mereka yang telah berdosa. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk terus berefleksi dalam perjalanan hidup kita, agar kita senantiasa berjalan dalam terang, dalam belas kasih, dan dalam harapan akan karya keselamatan Tuhan dalam diri kita setiap hari. Hendaknya kita setia dan taat sampai akhir. Amin.